Dilanjutkan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangalago, Bapak Yani Hadrianto. Mohon izin, kami silakan kepada Ketua Basnas untuk kembali ke tempat semula. Buah nangka khas rasanya, buah jeruk banyak yang suka. Marilah kita tingkatkan kinerja selalu bermanfaat untuk sesama. Ini cakepnya kepaksa saya nggak suka Bapak ABS atau Bapak senang dengan udah cakep bilang gak cakep begitu. Kedua, bulan puasa buahnya kurma, bulan biasa makan pepaya. Mari berkolaborasi membangun benua, ciptakan Kobar yang semakin jaya. Terakhir ini pantun ketika kita tulis ketika nyandul durian. Jadi ini ada budaya nyandul durian, Mas Irfan. Jadi kita di kebun durian itu benar-benar duriannya jatuh di depan mata kita. Makanya ketika di nyandul di wilayah kita, Arut Utara, ada ibu-ibu bapak Bupati nanti kesini kejatuhan. Saya dikasih tahu ini antara kepercayaan dan tidak oleh orang Melayu, khususnya orang Padang dan Sumatera. Nggak ada ceritanya orang kejatuhan durian kena kepala. Itu sudah bagian dari takdir Allah bahwa semua itu diatur kapan jatuhnya dan kapan mengenai kita. Jadi makanya saya berani aja Mas Iwan, jalan itu berani aja. Karena saya punya keyakinan seperti orang Padang. Nggak ada Mas Budi orang kejatuhan durian kena kepala itu nggak ada. Karena itu takdir Allah. Tapi kita jalan 1 meter, jatuh di belakang kami, di samping itu biasa. Tapi yang kena kepala itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik kita ini. Bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, bukan kesehatan ya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan. Jadi tadi saya sama Mas Irfan sambil bercanda, kekuasaan beliau itu di atas gubernur dan di atas pangdam. Karena satu pulau beliau kuasai sendiri. Tapi kalah dengan wakil direktur saya di Kemdagri. Indonesia dibagi 2, jadi wilayah barat dan wilayah timur. Jadi kalah sakti dengan wakil direktur kami. Jadi selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan. Ada anggota DPRD yang mewakili Kota Waringin Barat, teman-teman kami Forkompimda dari Kepolisian Kejaksaan, alhamdulillah hadir. Para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun, para camat dan camat Kumai ada hadir, Pak Camat atau yang mewakili, Kepala Desa di wilayah Kecamatan Selatan dan Kecamatan Dumai, Ustadz kami, Ketua Pakmas Kabupaten Kota Waringin Barat yang kami hormati, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPNI, dan Persatuan Pelapak Kota Waringin Barat, serta tamu undangan dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di aula kantor Bupati Kota Waringin Barat ini untuk menghadiri kegiatan apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan masyarakat sejahtera melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan
dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu istiqomah hingga yaumil akhir dan mendapatkan syafaat di kemudian harinya. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun atas terlaksananya kegiatan ini. Dalam rangka meningkatkan komitmen bersama melalui kolaborasi dan sinergitas multisektor sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Salah satu upaya perlindungan bagi ketenaga kerja adalah penyelenggaraan program jaminan sosial ketenaga kerjaan yang bertujuan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja agar hidup secara layak. Hal ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden yang tadi disampaikan Mas Iswan, yaitu nomor 2 tahun 2021 yang menginstruksikan kepada 24 kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan gubernur serta bupati wali kota seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas fungsi kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada berbagai program kegiatan seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan lainnya yang mendukung program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah dan upaya ini akan berhasil jika dilakukan secara bersama-sama dan kolektif dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan multisektor, baik pemerintah maupun swasta, termasuk mengikut sertakan masyarakat. Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan di dalam memperkuat program jaminan sosial melalui perluasan cakupan peserta jaminan sosial, penetapan regulasi dan kebijakan, serta pengalokasian anggaran yang selaras dengan gerakan nasional perlindungan pekerja rentan yang dicanangkan oleh pemerintah. Upaya kolaborasi dan sinergitas multisektor sangat penting dalam rangka meningkatkan jumlah sasaran perluasan dan cakupan kepesertaan. Bapak Ibu yang kami hormati, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai berikut. Pertama, menyusun, menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang kedua, mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non-aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu merupakan peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketiga, mendorong komisaris pengawas, direksi dan pegawai dari badan usaha milik daerah. Nanti itu harus disukai dengan Mas Ivan, BUMD kita sudah mulai merintis kerjasama beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti Bapak Ibu ketahui, kami juga masih sebagai Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ada 1059 BUMD, ada 175.000 karyawan. Ini potensi yang sangat besar, Mas Iswan, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga yang bekerja di badan usaha milik daerah. Tidak semua badan milik daerah, badan usaha milik daerah itu dalam kondisi sehat, tapi banyak yang batuk pilek. Nah, ini perlu dilindungi karyawannya. Keempat, melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu pada satu pintu
pelayanan administrasi terpadu satu pintu, pelayanan administrasi terpadu kabupaten mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin. Pada tahun 2023 ini telah ditandatangani bersama nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun dan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tentang sinergi pelaksanaan perluasan cakupan kepesertaan dan pelayanan jaminan kecelakaan serta program BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak pada MOU tersebut adalah melaksanakan sinergi dalam hal pelaksanaan perluasan cakupan kepesertaan dan pelayanan kesehatan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Hadirin sekalian, BPJS Ketenagakerjaan dan dilanjutkan oleh penjabat Bupati Kota Waringin Barat. Sekali lagi Bapak, izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dilanjutkan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Bapak Yani Hadrianto. Mohon izin, kami silakan kepada Ketua Basnas untuk kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan Ketua Persatuan Pelepak Kobar, dan juga Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun. Baik, mohon izin berkasih bisa diangkat Pak, kita foto terlebih dahulu. Forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, 1, 2. Terkait dengan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan sebagai Anda Ketua Lapak, sampai sejauh mana menyikapi ini? Alhamdulillah untuk kerjasama di bidang BPJS Ketenagakerjaan bagi kita pelaku UMKM itu sangat baik, sangat membantu, mengandung manfaat bagi teman UMKM karena memang kita para pelaku UMKM ini sangat membutuhkan jaminan yang sudah diberikan sama BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk lapak sendiri berapa jumlah, Pak? Untuk lapak sendiri sudah kita masukkan, alhamdulillah sudah hampir 200 lapak. Masih banyak lagi UMKM yang belum terdaftaran, jadi kita bertahap. Oke, terima kasih Pak.